Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di siang hari ini lagi nyantai saya di samping rumah ya teman-teman. Ini lagi ngasih makan ayam. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran perayaman. Jadi teman-teman, sering kali ya teman-teman kalau saya dengar itu ada yang membeli ayam dengan branding nama tertentu, tapi kemudian ketika dibeli kemudian dicoba di rumah ternyata polanya lain dengan apa yang memang dibeli ya gitu kan. Seperti teman-teman mungkin beli ke farm ataupun peternak mereknya koi gitu kan, koi gitu kan. Saat ini jadi membingungkan karena koi itu juga apakah jenis ataukah pola gitu kan. Karena kemudian banyak teman-teman kemudian yang merasa tertipu, beli dari peternak mereknya koi tapi kok polanya nggak koi gitu kan, beli ngon gitu kan, mangon tapi polanya kok nggak mangon gitu kan, pola fisiknya mangon gitu kan. Nah itu sebetulnya saya mau jelasin dikit di sini teman-teman. Jadi yang sering terjadi itu adalah karena memang sebetulnya yang jual ataupun yang memberikan pembibitan kadang-kadang juga nggak nipu, nggak bohong gitu kan. Faktanya begini teman-teman, ini contohnya kalau saya pas punya ayam sama-sama koi gitu kan, koi sama koi itu dikawinkan sama koi juga yang satu jenis ya gitu kan, itu hasilnya banyak yang menyimpang ya teman-teman. Kadang-kadang 50%-nya mainnya nggak koi, malah mainnya BK, walaupun itu asli pejantan atau indukannya koi. Semisal saya punya tuh di salah satu rumah saya di Bantul, tuh saya punya line krurun dulu kan gitu kan, itu anakannya ternyata hampir nanti 50%-an nggak mainnya, polanya nggak koi kayak pejantan kayak indukannya. Pejantannya mainnya koi, indukannya mainnya koi. Itu kenapa? Jadi teman-teman, yang teman-teman harus tahu, ayam-ayam jenis ngon sama koi itu ayam hybrid ya. Ayam hybrid itu ayam yang memang hasil rekayasa manusia yang dulunya di alam nggak ada gitu kan. Maksudnya ya keberadaannya itu karena kemudian rekayasa manusia. Contohnya ayam koi itu kan ayam blasteran lah kalau dibilang gitu kan, blasteran atau ayam hibrid gitu. Ayam mangon kan ayam blasteran juga, asal usulnya dari ayam Ganoi. Biasanya mereka pakai indukannya betinanya ayam Birma. Sama kalau koi juga kan sepertinya memang dulu asal usulnya juga nggak begitu jelas, tapi yang jelas itu adalah ayam-ayam hibrid gitu. Nah, ayam hibrid itu sebenarnya kalau yang diambil cuma F1-nya, teman-teman. Nah, ada yang salah ya di sini, ini pemahaman tentang F1. Jadi F1 itu hasil crossbreeding pertama itu namanya F1 atau fenotip 1. Ketika ayam hibrid dari tanaman atau tumbuhan, yang diambil cuma F1-nya yang kepake gitu kan. Jadi gini, contohnya crossbreeding itu kawin silang. Teman-teman punya ayam KT dikawinkan dengan ayam Saigon gitu kan. Anaknya yang pertama itu hasil crossbreeding, hasil persilangan pertama itu namanya F1. Itu hukum genetika ya, yang netapin dulu Edward Gregory Mendel. Jadi F1 itu fenotip 1. Jadi untuk rumusnya ayam hibrid, turun-turunan hibrid itu yang diambil cuma F1. Ketika teman-teman produksi ini pakai ayam Birma Gostan gitu kan, kemudian indukannya BK. Ini kan kawin silang, yang jelas asli ya, Birma bukan silangan. Yang bisa digunain untuk uji coba itu kalau di tempat penelitian itu ya itu galur murni gitu, yang memang sudah kawin satu familinya, satu jenisnya sampai puluhan kali, itu namanya galur murni. Umpamanya teman-teman pakai pejantan Birma, indukannya kemudian Ganoi gitu kan. Birmanya si A, Ganoinya si B. Hasilnya F1 kemudian yang dinamain mangon gitu kan. Mangon si C gitu kan. Kalau si C ini nanti anakannya kan banyak gitu kan, kebetulan sesuai angen-angennya nih ayamnya, kualitasnya, terus oh ya pokoknya sesuai. Besok nggak bisa lagi si C ini untuk kita untuk kita bibit lagi, susah karena nanti hasilnya deviasi ya teman-teman. Sebagian nanti kalau hasil crossbreeding pertama itu kan 25% balik ke indukan, 25% balik ke pejantan, 50% sifat baru. Umpamanya si C ini kan nanti bermacam-macam. Si C ini bagus, kalau mau produksi ya udah kita produksi lagi dengan babon jago si A dengan indukan si B. Si C-nya susah karena itu ayam hybrid. Ayam hybrid kalau dikawinkan antar sejenisnya lagi juga nanti hasilnya pasti banyak yang menyimpang.
beda-beda, ada yang kemudian adol gendul segala macam lah ceritanya kan itu ya. Ya penjualnya juga nggak berbohong itu kan, tapi memang kekurangtahuan kita tentang ilmu genetika gitu kan. Tapi yang jelas teman-teman, makanya ketika ingin punya yang menetap gennya ya harusnya ayamnya ayam kayak koi gitu kan, dikawinin sama satu familinya terus berkali-kali, yang polanya koi gitu kan. Banyak teman-teman punya koi ya si A, terus koi si B, yang polanya asli koi semua, dikawinin. Nanti anakannya pasti 50% ada yang enggak koi. Antara anakannya diambil aja yang polanya koi, dikawinin lagi dengan sejenisnya, satu familinya yang polanya koi itu sampai berulang kali, kemudian itu namanya sampai 3 sampai 4 generasi terus menerus seperti itu gitu kan. Nanti anaknya dikawinin lagi yang itu akhirnya jadi galur murni. Nah ketika udah jadi galur murni dia sifatnya nggak berubah. Tapi kalau sekarang teman-teman beli koi gitu kan, dikawinin indukannya koi, umpamanya peternak si A, dia punya koi kerurun, indukannya juga koi kerurun, pejantannya mainnya koi, indukannya koi, anaknya nanti akan banyak yang nggak koi. Kenapa ya? Karena memang itu hasil ayam hibrid ya, baik hewan ataupun tanaman tuh kalau belum galur murni dia nggak bisa menetap hasilnya. Nah itu teman-teman penjelasan saya biar kemudian nggak salah paham, karena sering sekarang kan katanya wah saya ditipu tuh mas, beli ayam mereknya Manedeng, mereknya Black Rose kok mainnya BK. Itu biasa teman-teman gitu kan. Bahkan saya sering keluarnya juga BK biasa. Itu butuh waktu ya kalau memang ini. Kalau mau ya ini umpamanya kayak saya ini, pejantannya umpamanya itu BK, indukannya koi gitu kan. Anakannya besok ada yang polanya bagus gitu, polanya campuran BK sama koi-koinya ada, BK-nya ada. Anaknya nggak bisa kepakai lagi kalau mau produksi anaknya. Ini itu jantan A, indukan B, harus kita dengan pejantan sama indukan yang sama gitu kan. Kalau hasilnya kurang bagus, oh mainnya condongnya kok BK semua anakannya, ganti nanti pejantannya. Itu gennya beda-beda ya teman-teman. Ada yang kuat genetiknya, ada yang lemah. Kemarin saya ganti, saya pernah pakai indukan koi, beberapa jago anakannya juga pakai BK. Saya kan mau nyetak koi terat, itu keluarnya banyak yang main BK. Kemudian kemarin juga saya cari lagi BK, ada yang kemarin keluarnya itu nyaris hampir 80% tuh mainnya polanya koi, dan sebagian juga campuran. Itu yang dipakai untuk produksi terus. F1 nya aja yang kita ambil gitu kan. Kalau F1 nya nanti dikawinin lagi hasilnya udah menyimpang. Nah itu teman-teman obrolan kita di siang hari ini. Jangan lupa kalau teman-teman seneng dengerin obrolan saya gitu kan, jangan lupa subscribe dan press bell-nya biar teman-teman dapat notifikasi kalau saya bikin video-video yang baru. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Gung Wijanarko dari Bantul, Yogyakarta. Yuk.